Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sayur bayam, ada sayur katuk. Yang jawab salam masih pada ngantuk. Kekenyangan kali makan sahurnya tadi. Ulang biar kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam di kebun nanas. Yang jawab salam semoga utangnya pada lunas. Amin. Yang amin paling gede itu orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus dan jamaah Musalla Al-Falaq yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus guru saya Al-Ustaz Dr. Andes Haji Samsudin. Betul ya? Betul namanya Samsudin betul. Namanya betul. Belum ganti namanya belum. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kata guru saya tadi, ridho pasti semuanya dapat ridho, tapi berkah belum tentu. Karena kalau bulan Ramadan yang paling banyak dapat berkah itu para ustadz, para guru, para kiai. Betul ya? Pagi ceramah kuliah subuh, rada siangan ceramah sholat duha, siangan dikit lagi tausiah zuhur, menjelang maghrib undangan buka puasa bersama, habis terawih ceramah terawih, besoknya begitu lagi. Jadwalnya penuh dan padat, beda sama penghulu katanya. Karena kalau bulan puasa ada kurang orang nikahin. Iya. Makanya kurang tampil laku dia katanya ini. Tapi sebetulnya yang namanya berkah bukan untuk urusan dunia. Karena kata ulama yang namanya berkah ziyadatun fil khairi, bertambahnya kebaikan seseorang. Seandainya kita diberikan umur panjang, maka umur yang kita miliki mendatangkan berkah jika umur kita diisi dengan banyak kebaikan, banyak hadir di tempat pengajian, rajin ikut sholat berjamaah, berkah namanya tuh. Tapi kalau umur panjang lebih banyak diisi dihabiskan di pinggir empang. Ngapain kira-kira? Mancing. Ada yang tukang mancing di sini? Nggak ada ya. Umur panjang banyak dihabiskan di tempat nyawer dangdutan. Nggak ada, rumahnya ini bukan tampang tukang nyawer, ini rumahnya bukan. Maka umurnya tidak mendatangkan keberkahan. Kalau ada orang uangnya banyak, rezeki melimpah, uang dan rezekinya itu digunakan untuk kebaikan,
sedekah ke masjid, berinfak kepada anak yatim, memberi kepada para janda miskin. Karena nggak semua memberi kepada janda itu kebaikan. Kalau janda miskin, tua renta, kita memberi, namanya kebaikan insya Allah. Kalau janda montok, geboy, belum punya anak, kita memberi sedekah bukan? Tergantung niatnya. Maka ketika kita berinfak, bersedekah, memberi, berbagi terhadap sesama, harta kita disebut harta yang berkah, karena harta itu mendatangkan kebaikan. Namun jika harta kita, uang kita lebih banyak membuat kita pergi ke mall-mall, nggak boleh punya duit dikit, nggak boleh gajian dikit, nggak boleh narik kontrakan dikit, berangkat ke Pondok Indah Mall. Bukan, di sini kelasnya Pondok Indah nih yang deketan. Yang rada kurangan dikit ke Blok M Caswell. Habis waktunya di sana, habis uangnya di sana, belum tentu mendatangkan keberkahan yang begitu. Maka setiap potensi yang Allah berikan kepada kita, baik fisik yang kuat, harta yang banyak, usia yang bertambah, jika kesemuanya itu mendatangkan kebaikan-kebaikan akhirat kita, itu namanya berkah. Dan itu yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika potensi yang Allah berikan berupa fisik, badan sehat, umur panjang, jabatan, harta berlimpah, justru mendatangkan kemudorotan, bertambahnya umur, bertambahnya kemaksiatan, bertambahnya harta kekayaan, nambah juga kejahatan yang kita lakukan. Semakin tinggi jabatan yang kita miliki, justru semakin membuat kita tinggi hati dan jumawa, sombong, maka itu namanya nggak berkah. Jelas? Jelas? Paham? Paham Ustaz? Ustaz yang paham. Bo, masih pada hidup? Alhamdulillah. Itu tadi belum ceramah belum? Udah baru pembukaan doang. Makanya saya mau tanya dulu, ini biasa kuliah subuh di sini sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 9? Jam 10? Enggak sekalian sampai maghrib. Ya kalau ceramah terawih kan enak, turun ceramah, sholat witir, bisa kongko, pengurus nawarin, Ustaz mau kopi, teh manis, es jeruk, kita tinggal sebut. Nah ceramah subuh, mau ngajak mampir, mau nyediain apaan, nawarin kopi apa iya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong kalau kelamaan kasih tahu ya. Namanya orang ngomong kadang-kadang suka kelewatan. Beruntung kita saat ini Allah takdirkan menjadi bagian orang-orang pencinta kebaikan. Selepas sahur tadi, kita bergegas pergi ke kamar mandi, ngambil air wudhu, lalu berangkat ke musola Al-Falaq. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi", siapa orang yang bersih-bersih, bersuci di rumahnya, ngambil air wudhu di rumahnya,
Tsumma masya ila baitin min buyutillahi. Kemudian dia berangkat ke rumah daripada rumah-rumah Allah, ke masjid, ke musola. Ngapain? Liyaqdiya ma amarallahu bihi, untuk menunaikan apa yang telah Allah wajibkan buat dirinya. Melaksanakan sholat subuh, sholatnya dilaksanakan secara berjamaah. Apa kata baginda Rasul? Lihat, kuncinya wudu di masjid, wudu di rumah. Ini walaupun musola ada tempat wudunya, mungkin hanya untuk yang batal-batal aja, atau yang mampir dari perjalanan boleh wudunya di musola. Tapi yang baik, kita yang rumahnya lingkungan sini, wudunya di rumah. Berangkat ke masjid, kata baginda Rasul, karena bikulli khutwatin, setiap langkah yang dia jalankan, yahtu khoti'atan, menghapuskan satu kesalahan, satu dosa kita. Kalau Ustaz Samsudin kan rumahnya dekat ya, ini samping kan, dia mah kalau ke masjid dan nanti jalan kepreset aja nyampe. Ada 10 langkah dari rumah ke sini, lebih rasanya. Taruhlah 20 langkah. Setiap langkah yang dia jalankan menghapus satu kesalahan yang pernah dia lakukan. Wa yarfa'u darajatan, setiap kakinya mengangkat ke atas, mengangkat satu derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung yang rumahnya rada jauh, yang 100 meter, yang 200 meter, yang perlu 200 langkah menuju musola ini. Setiap dia berangkat dari rumahnya, wudu di rumahnya, untuk melaksanakan sholat, 200 langkah yang dia lakukan menghapus 200 dosa dan mengangkat 200 derajat. Amin, Allahumma amin. Maka dianjurkan oleh ulama berangkat dan pulang dari tempat ibadah jalannya berbeda, biar tambah saksinya, tambah dosa yang dihapuskan. Ustaz Samsudin kan berangkat dari sini, dekat kan, cuma 20 langkah. Ntar pulang Interluk sono. Ya, kalau pulang perjalanan Jinawi, masuk lagi ke sini. Ada kan 1000 itu lumayan. Ya, cocok orang itu cocok. Cocok pas. Bukan itu aja. Selepas sholat tadi diumumkan oleh imam kita, antum sebabnya Miftah. Kok gantengan yang sekarang daripada yang dulu? Saya kenal udah lama ini. Saya kira malah adiknya, sama Haikal. Bukan ini Miftah. Gantengan yang sekarang. Apa karena udah nikah kali ya? Diumumkan, hadirin, selepas ini ada kuliah subuh. Mau izzatul hasanah. Lalu kita menyempatkan diri, memaksa diri untuk hadir gak pulang. Ini kalau bicara enak, bicara pengen, sebetulnya pengenan kita pulang. Apalagi hari Minggu, perut kenyang, mata ngantuk, kan enakan pulang. Iya, masuk kamar, yang punya AC nyalain AC, yang punya kamar kipas angin nyalain kipas angin, tidur. Bangun-bangun zuhur. Tapi kita nggak lakuin itu. Kita hadir di majelis ilmu, di tempat kebaikan. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi." Tidak ada sekelompok manusia yang berkumpul
di rumah daripada rumah-rumah Allah, di masjid, di musola. Ngapain? Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Membaca ayat-ayat Allah, bertadarus dengannya, bertafakkur dengannya, termasuk hadir di majlis ilmu, illa kecuali orang tersebut akan mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Turun pada dirinya rasa tenang, anteng. Maka lihat orang yang hadir di majlis talim anteng-anteng banget mukanya itu. Tuh, saking antengnya sampai merem-merem. Tenang. Walaupun THR belum turun, tenang aja udah. Walaupun utang banyak di mana-mana, tenang. Walaupun anak minta duit buat bayaran sekolah, tenang. Walaupun masalah datang bertubi-tubi, nazalat alaihimus sakinah. Tenang dirinya. Kenapa? Dia sedang bersandar kepada Allah. Allah yang memberikan masalah, Allah juga yang nanti akan memberikan jalan keluarnya. Begitu kita punya prinsip hidup. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah cucurkan buat orang tersebut rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Bu, disayang suami enak apa kagak? Enak. Enaknya bagaimana? Tuh, dengerin tuh Pak. Pak, sayang gak ame istrinya? Sayang ya? Kata bini, salah satu ciri suami sayang sama istrinya, kasih duit mulu. Tuh betul tuh Pak. Ngasih duitnya banyak apa dikit? Banyak. Maka istri kita mah jangan dimacem-macemin. Kalau dia lagi sakit, jangan bawa ke dokter. Jangan bawa ke puskesmas, lama sembuhnya, apalagi puskesmas. Kalau lagi sakit meriah, tuntun, yuk ke Blok M, ke toko emas Singgalang. Lu boleh pilih yang mana aja lu mau. Ini yang lagi ngerentak-ngerentak gigil, berangkat apa kagak? Berangkat apa kagak? Bininya siapa yang begitu? Ada yang bilang tuh, bininya Ustaz Samsudin. Ya. Disayang suami aja enak. Pak, disayang istri enak gak? Enak. Mau berangkat ke kantor, baju disiapin, sarapan disediain. Bukan cuma baju, sepatu kita semirin. Mau berangkat, cium tangan, cipika-cipiki. Betul? Pulang dari kantor, kita belum minta, ditawarin sama bini kita. Ayah, capek ya? Iya. Mau kopi apa susu? Pak, kalau ditawarin sama bini mau kopi apa susu, milih mana? Tuh, mauan susu dia. Tuh namanya disayang bini. Enak gak disayang bini? Enak. Disayang suami enak, disayang bini juga. Itu yang menyayangi kita adalah makhluk manusia yang memiliki keterbatasan. Ini gak tanggung-tanggung. Yang sayang sama kita adalah Dia yang maha segalanya, yang maha kaya, yang maha pemberi, yang kekuasaannya tidak terbatas, kepunyaannya mutlak, hak milik Allah. Maka siapapun
Orang yang disayang Allah nggak bakal susah hidupnya. Siapapun yang diberikan rahmat oleh Allah nggak bakal sempit hidupnya. Karena kita bersandar kepada yang maha segala-galanya. Jangankan bersandar kepada Allah, kita punya teman, punya sahabat, pejabat, orang kaya, baik, enak gak tuh? Kita mau ada hajatan, teman kita bilang, lo perlu apa? Ya terserah dah, mau bantuin apa? Tenda, sampai prasmananya gue yang nanggung. Enak gak? Enak gak? Ada gak yang begitu? Belum ada ya? Ustaz Samsudin emang gak begitu? Punya saudara kaya, pejabat juga, orang terhormat, kita dekat sama dia, terus dia baik orangnya sama kita. Tahu-tahu kita dapat masalah, ada ujian, ada cobaan, terlilit hutang ratusan juta. Tahu-tahu dia datang ke kita, lu punya hutang berapa? 100 juta bang. Hutang lu gue yang nanggung, gue yang beresin. Enak gak? Enak gak? Ada gak saudara yang begitu? Ya, pada aku belum ada. Ntar habis dari sini pada berubah kali ya. Gue juga pengen punya saudara begitu. Kalau manusia kebaikannya terbatas, tapi Allah kebaikannya enggak terbatas. Maka Ramadan ini ngajarin kita untuk mengundang rahmat Allah, untuk mengundang kasih sayang Allah. Kan guru-guru kita ngajarin Ramadan Allah kasih banyak ampunan. Ramadan Allah kasih banyak rahmat kasih sayang. Ramadan Allah banyak bebaskan orang dari api neraka. Maka apa yang kita kerjakan daripada ibadah Ramadan, tarawihnya, witirnya, tahajudnya, sedekahnya, termasuk sholat berjamaahnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semata-mata untuk mengundang rahmat Allah buat kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, orang model kayak kita susah masuk surga. Ya mohon maaf, kita kan rada beres sholat subuh Ramadan doang. Rada beresnya sholat subuhnya berjamaah. Alhamdulillah saya lihat tadi sampai barisan ke belakang 1, 2, 3, 4 baris. Itu Ramadan. Nggak tahu kalau hari biasa Ustaz. Berapa baris di sini? 2 saf. Nah tuh 2 saf dibarisin, imam 1 saf, makmum 1 saf, berdua doang. Kadang yang azan dia, yang maqamat dia, yang imam, yang wirid, yang matiin lampu, yang tutup pintu, yang mampus. Apa yang kita lakukan di Ramadan ini semata-mata mengundang rahmat Allah. Karena kalau bukan rahmat Allah, susah model kayak kita untuk masuk surga. Jangankan kita, baginda Rasulullah SAW sendiri mengatakan, model saya aja masuk surganya karena rahmat Allah. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatin. Maksud masuk surganya saya karena Allah liputi rahmat kasih sayang pada diri saya. Itu baginda Rasul yang sholat tahajudnya tiap malam, yang sholat qiyamul lailnya terkadang sampai membuat betisnya bengkak, yang pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis
sholatnya baginda Rasul di satu malam setelah membaca Fatihah, dia baca Al-Baqarah, lanjut Al-Imran, lanjut An-Nisa. Bayangin. Baginda Rasul yang sholatnya begitu aja masuk surganya semata-mata karena rahmat Allah. Apalagi orang haji jenis sini. Sholat tarawih aja minta yang ngebut imamnya. Betul. Ini sholat tarawih di sini berapa rakaat Ustaz? 23. Mulai jam berapa sama Isya? Setengah 8. Rapi jam berapa? Paling lama setengah 9. Itu pun kalau imamnya lama dikit. Oh, yang belakang kalau ini imam dari mana ini? Ya gak tahu, gue kenyang amat ya. Kalau ketika kalian Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini gue demen nih imam nih. Ibarat pembalap Valentino Rossi ini. Oh, imam racing. Pakai terus kalau perlu sebulan dia. Semangat makmumnya, betul. Tapi kalau imam tarawih Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, musola yang deketan lagi yang mana ya selain di sini? Apalagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqau ilal jannati zumara. Masya Allah, cakep gak begitu sholatnya? Cakep gak kalau sholat tarawih kayak gitu? Cakep. Tapi ada gak yang mau ngikutin? Imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bukan lagi makmumnya kabur, Bilal-Bilalnya kabur. Maka hadirnya kita mendatangkan rahmat Allah. Yang ketiga, kata baginda Rasul, berkumpul di tempat kebaikan, wa dzukira biman indah. Yang hadir di tempat kebaikan, di mana masjid, di mana musalla, kuliah subuh, majlis ta'lim, Allah sebutkan namanya di sisi para malaikat yang mulia. Allah umumkan, Allah kasih tahu para malaikat, wahai para malaikat, saksikanlah hambaku di musalla Al-Falaq. Ada banyak orang yang hadir di situ mendengarkan kajian ilmu. Ada Ustaz Samsudin, ada Ustaz Miftah dan lain sebagainya. Saksikanlah bahwa mereka adalah orang-orang yang aku angkat derajatnya. Yang nyebutin Allah, disebutkan di tempat yang mulia, maka nama kita pun menjadi mulia. Jangankan disebutkan di langit, di dunia aja disebut enak kita. Mohon maaf misalnya kampung sini bikin acara, datanglah presiden memberikan sambutan. Lalu ketika dalam sambutannya presiden bilang, yang saya hormati Ustadz Dr. Andes Haji Samsudin. Senang apa kagak? Kenapa senang? Presiden yang nyebut nama kita. Lurah aja kalau nyebut kita senang, ya senang. Kalau tetangga apa kagak, udah biasa. Ini yang nyebutin Allah dan membuat derajat kita diangkat di sisi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat yang lain mengatakan, setiap harinya Dia perintahkan para malaikat-malaikat untuk turun ke muka bumi. Ngapain? Bawa catatan. Bukan kayak tukang kredit. Oh, tukang kredit kan bawa catatan juga ya. Kredit panci, kredit daster, masih ada apa kagak gitu? Masih ya. Itu temennya ibu-ibu tukang kredit biasanya. Yang sehari 1.000 ada.
Sehari 2.000 ada. Kang kredit tuh. Biasanya kalau tukang kredit dari Tasik atau dari Garut. Tiap hari Allah perintahkan malaikat turun ke muka bumi untuk bawa catatan, nyebar dimanapun tempat pelosok di muka bumi. Ngapain? Nyari tempat yang isinya kebaikan, majlis taklim, kajian ilmu, orang baca Quran. Tuh malaikat tuh ada yang ke Jalan Bangka, ada yang ke Cepete, ada yang ke Gandaria, ada juga yang ke Kebayoran, nyebar semua. Termasuk di sini turun di malaikat. Kita nggak lihat aja. Tuh malaikat turun. Alhamdulillah bareng Israel. Malaikat turun nyebar ke tempat kebaikan. Setiap ada tempat kebaikan, setiap ada majlis salim, dia datangin. Mampir tuh malaikat di musola Al-Falaq, berdiri di pojokan, dicatat namanya semua satu persatu. Yang koko putih, baju hitam, sarung warna biru, catat. Yang pokok merah catat, semua dicatat. Pak Ustadz juga dicatat, semua. Ibu-ibu juga dicatat. Setelah dicatat, sampai selesai itu kajian, malaikat naik ke atas, laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Cuma saya ceritakan versi saya aja. Karena kalau saya ceritakan versi hadisnya rada bingung ntar ngejelasinnya. Versi saya aja biar ngerti. Naik ke atas menghadap Allah. Lapor nih, lapor. Itu cara saya, hadisnya mah gak begitu. Saya habis dari musola Al-Falaq, ternyata di sana banyak orang yang hadir di majlis ilmu. Lalu kata Allah, sudah kamu catat semua nama-namanya? Sudah ya Allah. Termasuk yang tidur? Iya. Yang tidur dicatat juga, nggak usah khawatir. Duduk. Semua kita dicatat, yang laki, yang perempuan, yang kecil, yang besar. Lalu kata Allah, tuh kira-kira yang duduk di musola Al-Falaq pada ngapain? Mendengarkan kajian ilmu ya Allah, sesuai yang Engkau perintahkan dan Kau ridhoi. Lalu kata Allah, kira-kira mereka yang hadir ngarepin apa? Kalau kata malaikat, kayaknya pada ngarepin sorga ya Allah. Ini ngarepin sorga bukan? Pak, ini hadis ini ngarepin sorga. Bu, ngarepin sorga bukan? Karena kadang ada orang hadir di majlis taklim, dia ngarepinnya bukan pahala, bukan sorga, ngarepin dapat THR sarung dari pengurus musola. Tahu di sini suka pakai dapat THR yang sarung, jamaah suka dapat nggak? Nggak dapat. Tahun depan kali. Semuanya pengen sorga ya Allah. Lalu kata Allah, emang dia udah pada lihat sorga? Kok tahu-tahuan pengen masuk sorga? Malaikat menjawab, bagaimana mereka bisa tahu akan surga ya Allah? Karena mati juga belum. Mereka semua belum pernah melihat surga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, belum pernah lihat surga aja ibadahnya udah kayak gitu. Belum pernah lihat surga aja semangat hadir majlis taklimnya udah luar biasa. Apalagi mereka sudah melihat kenikmatan surga yang aku berikan. Lalu Allah lanjutkan, saksikanlah wahai malaikat, itu semua yang hadir di majlis kebaikan, yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di musola Al-Falaq, semua dosanya sudah aku ampuni. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Ini hadisnya sahih Pak.
Yang hadir kita pagi hari ini Allah ampuni dosanya. Walaupun dengerinnya sambil ngantuk-ngantuk, walaupun dengerinnya sambil gerutu-gerutu. Kan ada dengerinnya ya lah, ngaji lama amat, mentang-mentang disuruh terserah dia, udah jam 6 kurang, rapi-rapi juga ngaji. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya kalau ada? Yang gerendeng. Yang gerendeng yang mana orangnya? Ada. Dan selain itu, mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan berupa surgaku kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Cukup daya? Cukup daya? Jangan lama-lama ya. Kasihan haus. Nah, itu benar. Ustadznya haus. Emang ibu kagak haus? Kesimpulannya adalah ini Ramadan bulan kebaikan. Allah kasih kita waktu dan kesempatan untuk menebus yang kurang-kurang kemarin. Sebelum Ramadan mungkin ibadah kita bolong-bolong, duha jarang, tahajud sering kebablasan, ame uang rada pelit, ame nyawer rada doyan. Maka Ramadan ini Allah kasih tahu di bulan penuh kebaikan, amalmu dilipat gandakan. Kalau kemarin masih malas berjamaahnya, Ramadan kudu ditingkatin. Kalau kemarin masih pelit jadi orang, pelit tahu pelit, korek, bahil, medit, buntut gasiran, pantat kuning. Tuh orang saking pelitnya, dia habis ngopi kan ada ampasnya, disimpan buat ngopi lagi tak sore. Itu saking pelitnya tuh orang begitu. Ada yang begitu kan, kadang-kadang pelitnya 17 setan. Di luar Ramadan pelit, masuk Ramadan berubah jadi orang bares dan dermawan. Yang gak pernah hadir majlis taklim, masuk Ramadan hadir majlis taklim, kajian subuh, kuliah duha, ceramah tarawih dan lain sebagainya. Kesempatan untuk menambah yang kemarin kita ketinggalan. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita panjang umur, istiqomah, bisa kuat ibadah, agar keluar Ramadan menjadi orang yang menang, termasuk ke dalam kategori minal aidinal faizin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat kedua tangan berdoa kepada Allah, diawali dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga orang yang mewakafkan dan juga berjasa di mushola ini Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih pada hidup, Allah berikan kekuatan untuk memakmurkan mushola ataupun masjid, rajin ibadah, seandainya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tilawatana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya khairar rahimin. Wa hab lana ya wahhab ilman wa
hikmatan wa rizqi ya razzaq kulli musahilan wa bil khair ya fattah waftah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kulli mufaddila. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi